jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, hantu tragis Teh Suryani. Namaku Suryani. Aku tinggal di sebuah gubuk kecil di daerah Cikokol. Suamiku bekerja sebagai supir truk yang pulang tak tentu. Terkadang 3 hari sekali, bahkan tak jarang seminggu sekali baru tiba di rumah. Kami sudah menjalani biduk rumah tetangga selama 1,5 tahun. Namun sayangnya kami belum dikaruniai seorang anak. Sejujurnya aku sangat tersiksa bila melihat orang lain menggendong anaknya. Terlebih lagi aku tidak tahan disebut sebagai wanita mandul oleh para tetangga yang suka bergosip di belakangku. Untunglah suamiku adalah orang yang sabar dan pengertian, sehingga membuat aku sedikit tenang dan tidak terlalu menanggapi gunjingan mereka. Suatu pagi selesai sholat subuh, seperti biasa suamiku meminum kopi yang kubuatkan untuknya. Setelah itu dia berpamitan untuk berangkat kerja selama beberapa hari. Dengan berat hati aku mengantarnya sampai depan pintu rumah. Tak berapa lama setelah suamiku pergi dan hilang dari pandanganku, mendadak perutku terasa berputar dan bergejolak. Segera aku lari ke kamar mandi dan memuntahkan air teh yang tadi kuminum. Pandanganku berputar-putar, ya Allah, apa yang salah denganku? Apa aku sakit? Namun aku tidak merasakan panas di kening. Akhirnya aku putuskan siang itu periksa ke sebuah klinik. Dari klinik itu aku sama sekali tidak diberikan obat apapun. Aku hanya dirujuk untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Dengan kebingungan dan rasa khawatir aku akan penyakit apa yang kira-kira ku alami. Aku langsung berjalan kaki menuju rumah sakit. Di sana aku dirujuk ke salah satu dokter. Sambil menunggu giliran, aku berdoa agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada diriku. Dan apa yang terjadi setelah aku berada di dalam? Ternyata Tuhan sudah menjawab doaku. Selama ini aku dinyatakan positif hamil 5 minggu. Betapa bahagianya aku. Ingin rasanya aku berlari dan berteriak kepada orang-orang yang kutemui sambil berkata, aku hamil. Dokter memberikanku beberapa vitamin untuk kubawa pulang. Aku tak sabar menunggu suamiku pulang. Aku berjalan dengan langkah kecil dan riang sambil mengelus-ngelus perutku. Perutku memang masih rata, tapi aku seolah bisa merasakan janin itu di dalamnya. Anakku sayang, bunda sudah lama mengharapkanmu. Nanti kalau ayah pulang kita kasih tahu ya. Ayah pasti sangat gembira mendengarnya. Aku terus melangkah sambil menunduk dan mengelus-ngelus perutku. Rasa bahagia tak terkira membuatku lupa bahwa aku berada di jalan raya saat itu. Tanpa aku sadari kakiku melangkah tak beraturan hingga menuju ke tengah jalan. Saat itulah lalu lintas memang tidak terlalu padat dan ramai, sehingga mobil-mobil dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Dan apa yang terjadi adalah hal yang sangat aku sesali hingga saat ini. Tiba-tiba aku mendengar bunyi klakson yang sangat panjang. Bersamaan dengan itu, aku merasakan hempasan kuat di badanku. Tanpa sempat aku menoleh ke arah klakson itu berbunyi. Seketika itu juga pandanganku menjadi gelap gulita. Aku mencoba untuk membuka mataku kembali. Kulihat cahaya yang sangat menyilaukan menyerang kedua bola mataku. Refleks, aku menutupnya dengan kedua tangan dan mencoba untuk membuka mataku lagi secara perlahan. Oh, ternyata aku selamat. Aku masih ada di jalan yang kulalui tadi. Aku kembali tersenyum dan
memegang perutku. Kita selamat nak, ujarku lembut. Aku melihat ke arah tanganku yang lain. Loh, kemana vitamin dan obat-obatku? Pikirku kebingungan. Aku coba cari-cari di sekitar jalan itu, namun ketika ada beberapa orang yang sedang berkerumun tak jauh dari tempatku berdiri. Karena penasaran, aku hampiri kerumunan tadi. Ada apa ini pak? Tanyaku kepada bapak yang paling dekat denganku. Tapi dia seolah tidak menggubrisku. Aku bertanya kembali berkali-kali, bahkan kepada orang lain yang juga berdiri tak jauh dariku. Namun tak satu pun dari mereka yang menggubrisku. Karena kesal, aku beranikan diri untuk menyentuh pundak salah satu dari mereka. Pak, ya Tuhan. Tanganku menembus tubuh mereka. Oh tidak, ini pasti mimpi. Iya, ini pasti mimpi buruk. Aku tercekat dan tak sanggup berkata-kata lagi. Dengan histeris, aku berlari merengsek ke dalam kerumunan itu. Tentu saja aku dengan mudah masuk ke dalam kerumunan tersebut, karena aku sanggup menembus tubuh mereka. Dan apa yang kulihat benar-benar menjadi mimpi. Menjadi mimpi burukku selamanya. Aku melihat tubuhku yang sedang memegang plastik obat tergeletak, berlumuran darah. Beberapa orang dengan pakaian dinas rumah sakit mencoba untuk memberikan pertolongan pertama. Namun ternyata sia-sia. Akhirnya tubuhku diangkut ke mobil ambulan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Aku berjalan mengikuti mobil ambulan tersebut. Tubuhku terasa sangat ringan. Bahkan aku seolah tak berjalan ataupun berlari untuk mengejarnya. Aku hanya memikirkan saja dan tiba-tiba tubuhku seolah bergerak ringan seperti tertiup angin menuju kemanapun aku mau. Setiba di rumah sakit itu mereka ternyata langsung memasukkan tubuhku ke dalam kamar mayat. Aku berteriak sejadi-jadinya dan berusaha meyakinkan mereka bahwa aku masih hidup. Tapi tak seorang pun yang mendengarkan aku. Aku melayang tak tentu arah. Di satu detik aku melihat perubahan pada tempat kejadian kecelakaan itu. Mungkin waktu berputar terlalu cepat, atau justru aku yang tidak menyadarinya. Sampai suatu ketika aku melihat sesosok perempuan yang mengendarai kendaraan roda 2. Tubuh wanita ini sangat wangi sampai-sampai aku dapat mencium wanginya dari kejauhan. Entah kenapa aku begitu tertarik dengannya. Aku mencoba untuk menghadangnya di tengah jalan. Dan aku sangat terperanjat saat tiba-tiba perempuan itu menjerit ke arahku. Seraya berkata, "Awas, minggir." Lalu dia menembusku begitu saja. Akhirnya ada seseorang yang dapat melihatku juga. Aku mengejarnya sampai tiba di sebuah tempat makam. Nampaknya dia ada janji bertemu dengan seseorang. Aku melihat dia sedang berbicara di sana. Saat temannya pergi ke kamar kecil, aku hampir dia perlahan-lahan. Alangkah terkejutnya aku saat perempuan ini membalikkan badan dan langsung menatapku seraya berkata, "Ada apa mengikuti saya?" Aku tersenyum bahagia. Nama saya Suryani. Boleh saya tahu nama teteh? Tanyaku mengawali pertemuan dengan berkenalan. "Hai Suryani, nama saya Rachel," jawabnya. Perempuan ini menatapku tajam. Salah tingkah aku dibuatnya. Kami berdua saling bertatapan sejenak, lalu dia mempersilahkan aku untuk duduk di kursi. Aku hanya mengangguk dan duduk terdiam. Perempuan itu masih menatapku tajam, dan aku hanya menunduk sembari sekali melihat ke arah sekitarku. Entah kenapa bibirku seolah keluh. Lalu kulihat teman dari perempuan ini yang akhirnya aku ketahui bernama Haris kembali dari kamar kecil. Laki itu duduk di sebelahnya dengan tatapan heran. "Sel, kenapa kau melamun? Kamu lihat sesuatu?" tanya laki itu sambil menggoyangkan tangan di hadapan mata Rachel. "Biasanya ada yang ngikutin
ngikutin, nggak tahu maunya apa. Sahut Rachel sambil menyelupit minumnya. Sudah malam, aku harus pulang sekarang, putus Rachel sambil berdiri dan mengambil tasnya. Aku dan lelaki itu berdiri dalam kebingungan atas sikap spontan yang ditunjukkan mereka berdua berjalan ke arah pintu keluar. Tunggu, teriakku tertahan. Tapi Rachel terus berjalan ke arah tempat parkir. Mereka berdua tampak bercakap-cakap sebelum akhir Rachel melanjutkan kendaraan yang meninggalkanku di sana. Tidak, aku tidak mau kehilangan kesempatan ini. Baru kali ini ada orang yang tahu keberadaanku. Aku harus mengejarnya. Aku melayang menembus kendaraan yang lain. Lalang di jalan itu dengan mudah kutemukan dia sedang berjalan di tengah jalan yang ramai. Aku segera duduk di bangku belakang kendaraannya. Kamu mau apa sampai ngikutin saya seperti ini? Kalau kamu minta sesuatu, maaf saya nggak mau kasih apa-apa. Sebaiknya kamu kembali ke tempat kamu berasal. Tiba-tiba aku dengar dia berbicara kepadaku. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Bolehkah saya ikut ke rumah Teteh? Jawab agak terbata-bata. Di rumah saya sudah banyak seperti kamu dan mereka adalah penghuni lama di situ. Saya nggak yakin mereka dengan mudah menerima kehadiran makhluk baru. Tapi kalau kamu memaksa ya silahkan. Asal jangan ribut dan jangan coba-coba masuk ke tubuh orang-orang yang ada di sana. Jelasnya tegas. Aku terdiam dalam kebingungan. Apa maksud perempuan ini dengan kalimatnya barusan? Biarlah, yang penting dia sudah mengizinkanku untuk ikut ke rumahnya. Kami memasuki sebuah perkampungan penduduk. Ada banyak, bahkan terlalu banyak rumah-rumah yang ada di situ. Tidak seperti tempat tinggalku yang masih terbilang jarang rumah penduduk. Di sini sangat padat. Aku masuk melalui gang sempit dan alangkah terkejutnya aku saat kulihat sosok berbalut kain putih kusam berdiri di ujung gang itu. Aku membuang pandangan ke arah lain. Namun hal yang tak kalah mengerikan kutemukan di sana. Ada sosok anak kecil berkulit pucat yang kuperkirakan berusia di bawah 2 tahun, sedang berdiri di samping makam kecil. Kenapa begitu banyak makhluk yang menyeramkan di tempat ini? Ternyata rumah Rachel berada di samping kuburan tempat anak kecil itu berdiri. Dua makhluk itu menatapku tajam, membuat aku sedikit khawatir. Aku melayang tepat di belakang tubuh Rachel. Dia membuka pintunya dan tidak. Secara tiba-tiba keluar sosok perempuan mengenakan baju panjang putih dengan muka berantakan, menyerangku dan dari dalam rumah itu. Aku meraung dan berusaha melawan perempuan aneh ini. Tapi dia memiliki kekuatan jauh di atasku. Kami sempat bergulat di udara sampai akhirnya Rachel menghadik kami berdua. Gak tahu malu kalian, masih sejenis juga berantem. Saya sudah bilang dari awal, kalau masih mau tinggal di sini, gak boleh ribut. Siapa tahu ada yang bisa mendengar perkalian kalian. Kamu, katanya sambil menunjuk perempuan dengan tampang yang baru kusadari ternyata letak mata, hidung dan mulutnya tidak berada pada tempat yang wajar. Balik ke atas loteng dan jangan pernah turun ke bawah, timpal Rachel. Perempuan bertampang aneh itu menggeram seolah tak rela dengan perintah dari sang empunya rumah. Namun akhirnya dia melayang ke atas dan menghilang dari balik loteng. Rachel menatapku tajam seolah menyalahkanku atas peristiwa yang baru saja terjadi. Tentu saja, memang siapa sih yang bersedia diganggu malam-malam begini? Aku hanya tersenyum kecut membalasnya. Rachel menghela napas panjang, napas yang dulu pernah aku punya. Aku bahkan sudah lupa bagaimana rasanya bernapas. Dia mempersilahkan aku untuk duduk di hadapannya. Kepadanya aku menceritakan dari awal hingga bagaimana aku mengalami kecelakaan maut itu. Lalu maksud kamu mengikuti saya sampai ke rumah itu apa? Tanyanya dengan suara datar. Saya ingin meminta Teteh untuk menyampaikan pesan kepada suami saya, bahwa saya sangat mencintainya dan bahwa saya sedang mengandung buah hati kita, kataku lirih. Aduh,
Orangnya sambil memegang kening. Maaf ya, bukannya saya tidak mau bantu, tapi coba deh teteh mengerti posisi saya. Pertama, saya tidak kenal suami teteh. Kedua, belum tentu suami teteh langsung percaya begitu saja atas apa yang saya sampaikan. Ketiga, apa teteh malah nggak kasihan kalau tahu bahwa suami teteh kepikiran istri yang dicintainya menderita seperti ini. Bahkan hingga mati pun masih menderita. Dan masih banyak kemungkinan lain yang bisa terjadi. Saya mengerti kesedihan teteh. Tapi sekali lagi maaf, saya tidak bisa membantu jelasnya kepadaku. Aku sangat kecewa mendengarnya, tapi aku menyadari bahwa apa yang diucapkan olehnya itu benar. Aku memang bodoh, dan karena kebodohanku, aku menjadi seperti saat ini. Menjadi arwah yang merana. Aku kehilangan suami dan anakku, sekaligus aku kehilangan nyawaku sendiri. Aku menangis dalam penyesalanku. Baik teh, kalau teteh nggak bisa bantu, saya lebih baik pergi saja, ujarku terbata. Perempuan yang menatapku dengan hibah ini tersenyum lembut dan berkata, berkunjunglah kalau teteh kesepian. Saya tidak keberatan asal tidak mengganggu. Aku terhibur mendengarnya. Aku melayang meninggalkan rumah itu. Rumah yang sesekali kukunjungi hingga saat ini. Terkadang aku hanya melihat perempuan itu dari kejauhan, tapi tak jarang aku dipersilahkan masuk ke dalam kamarnya. Aku cukup bersyukur berkenalan dengan manusia yang bisa menerima kehadiranku tanpa merasa takut atau terganggu. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.